Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ulangan akhir semester Matematika Informatika Graf. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama, saya Mu'alimah Thayyibah dengan NIM V3423062. Saya Narendra Jati Prabandaru dengan NIM V3423065. Syifa Aulia Fridawati dengan NIM V3423073. Yahya Zahid dengan NIM V3423088. kemudian saya sendiri Fikri Nurdiansyah dengan NIM V3423091. Menentukan kota dan objek. Pada proyek kali ini kami menentukan graf diagram tree pada peta kota Jakarta dengan objek 15 cabang Ganesha Operation dengan ilustrasi bersumber dari Google Maps berikut seperti ini. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yahya Az-Zaid. Untuk poin B, menentukan vertex dan edge. Graf adalah struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain, non-linear. Simbol pada graf disebut dengan vertex, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut edge. Pasangan X, Y disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simbol X terhubung ke simbol Y. Pada objek 15 cabang GO yang berlokasi di sekitar kota Jakarta telah dihubungkan antar cabang GO melalui jalan raya. Hasil ilustrasi dan keterkaitan vertex dan edge dapat dilihat di bawah ini. Untuk lokasi alamat, vertex A berada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Vertex B, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Vertex C, Kecamatan Pulau Gadung, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Vertex D, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Vertex E, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Vertex F berada di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Vertex G berada di Kecamatan KBY Baru, Kota Jakarta Selatan. Vertex H berada di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Vertex I berada di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Vertex C berada di Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Vertex K berada di Kecamatan Jati Sampurna, berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Vertex L Kecamatan Panggrahan, Kota Jakarta Selatan. Vertex M berada di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Vertex N berada di Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Vertex O berada di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Untuk edge bisa dilihat di tabel berikut ini. Kemudian berikut adalah gambar rancangan graf kami. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yahya Az-Zaid. Untuk poin D, contoh graf. Untuk nomor 1, walk. Walk adalah barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berselang-seling. Walk dari titik M ke titik D dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut. Nomor 2, path dan panjang path. Path adalah walk yang semua garisnya berbeda. Path dari titik M ke titik D dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut. Lalu di sini ada path sederhana dan panjang path sederhana. Path sederhana adalah path yang semua titiknya berbeda. Path sederhana dari titik M ke titik D dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Narendra Jati. Sirkuit dan panjang sirkuit. Sirkuit adalah path yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Sirkuit untuk titik M ke titik M dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut.
sirkuit sederhana, dan panjang sirkuit sederhana. Sirkuit sederhana adalah sirkuit semua titiknya berbeda. Sirkuit sederhana untuk titik awal M ke titik D dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Regita. Yang keenam, sirkuit Euler dan panjang sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit di mana setiap titik dalam graf muncul paling sedikit satu kali dan setiap garis muncul tepat satu kali. Peta khusus sirkuit Euler. Pada peta tersebut, garis A4, D2, dan I2 dihilangkan serta seluruh jalan dijadikan dua arah. Sirkuit Euler untuk titik awal M ke titik M dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang ketujuh, sirkuit Hamilton dan panjang sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali, kecuali titik awal dan titik akhir. Sirkuit Hamilton untuk titik awal M ke titik M dapat dijabarkan menjadi beberapa kemungkinan berikut. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya, Mu'alimah. Untuk nomor ke-8 yaitu minimum spanning tree atau pohon rentang minimum. Minimum spanning tree atau MST adalah menentukan garis-garis dari suatu graf dengan menggabungkan titik yang ada pada graf dengan syarat tidak terbentuk sirkuit dan total bobot adalah minimum. Algoritma Krustal merupakan algoritma Gaussian yang digunakan untuk menyelesaikan MST. Untuk mencari MST pada objek GO di kota Jakarta dapat menggunakan algoritma Krustal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurutkan bobot secara increasing order atau dari kecil ke besar. Dari data yang telah diketahui sebelumnya, berikut merupakan tabel setelah diurutkan menurut bobot tiap edge. Pada tabel berikut, sisi yang memiliki bobot minimum adalah sisi E ke H. Kemudian untuk bobot maksimum terdapat pada titik A ke M dengan panjang 28 km. Pada tabel berikut, tulisan bold biru menandakan jalan satu arah atau tidak boleh berbalik. Yang kedua, mengeliminasi tiap bobot dengan syarat bobot H minimum dan tidak membentuk sirkuit. Pada tabel berikut, tanda strip atau min menandakan terhubung antara titik satu dengan titik yang lain. Kemudian garis dengan blok warna kuning menandakan edge membentuk sirkuit sehingga harus dihindari seluruh titik atau vertex setelah terlewati maka garis berhenti pada edge terakhir yaitu J ke K. Berikut merupakan hasil perhitungan MSI yang digambarkan dengan gambar berikut. Yang ketiga, menghitung jumlah kos MSI dari hasil eliminasi edge dengan menambahkan nilai semua kos sesuai tabel. Untuk hasilnya, jumlah kos dari minimum spanning tree adalah 112,614 km. Untuk nomor 9, yaitu menentukan jarak terdekat antar dua titik atau vertex. Untuk menentukan jarak antar dua titik atau vertex dapat dicari dengan menerapkan algoritma Dijkstra. Pada kasus ini, algoritma Dijkstra diaplikasikan untuk mencari jarak terpendek dari titik M ke titik D sesuai dengan peta. Langkah yang pertama yaitu dengan menentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot pada node pertama ke node tersebut. Node awal adalah titik M dan node terakhir adalah titik D. So, next. Yang kedua, membuat tabel algoritma Dijkstra, kemudian dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya. Pada tabel berikut, kolom blok berwarna kuning menandakan edge berhenti dan tidak dapat dilanjutkan atau berulang. Dan yang ketiga, menghitung total cost atau menyusun jarak terdekat dari titik M ke D. Next. Hasilnya dapat diketahui bahwa titik awal M ke titik akhir D dapat melalui rute terpendek yaitu melewati M, G, kemudian D dengan total kos atau bobot yaitu 34 km. Dapat digambarkan pada
ilustrasi berikut ini. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.